Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menduga, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal bersaing dengan sejumlah nama besar jika mencalonkan diri pada pemilu presiden Pilpres 2024. Salah satu yang diprediksi menjadi pesaing terberat Prabowo yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kalau ditanya peluangnya Pak Prabowo untuk menang pada Pilpres 2024 besar atau tidak, saya harus mengatakan, lawan terberat Pak Prabowo adalah Ganjar Pranowo, kata Yunarto kepada Kompas.com, Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Merujuk pada survei sejumlah lembaga, kata Yunarto, dengan elektabilitas yang demikian, tingkat pengenalan Ganjar di masyarakat masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Prabowo. Sementara itu, dengan elektabilitasnya kini, tingkat keterkenalan Prabowo di publik sudah maksimal. Itu berarti, Ganjar masih punya banyak ruang untuk memperluas tingkat pengenalannya di masyarakat, sedangkan Prabowo sebaliknya. Artinya, peluang dari Ganjar untuk menaikkan elektabilitas masih jauh lebih besar dibandingkan Pak Prabowo yang tingkat pengenalannya sudah mentok dan ruang geraknya jauh lebih kecil, ujar Yunarto. Selain Ganjar, lanjut Yunarto, yang bakal menjadi pesaing Prabowo di Pilpres ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sejauh ini, survei sejumlah lembaga memperlihatkan bahwa elektabilitas ketiganya hampir selalu berada di tiga besar. Jika Ganjar dan Anies tak maju di Pilpres, diyakini Prabowo bakal memenangkan pertarungan. Namun, Yunarto mengatakan, sulit untuk memastikan Ganjar dan Anies tak maju di Pilpres mengingat keduanya punya modal elektabilitas tinggi. Dapat dipastikan, banyak partai politik melirik keduanya. Yunarto menilai, dengan sepak terjang Prabowo yang demikian, Menteri Pertahanan itu punya sejumlah kelebihan sekaligus kelemahan jika hendak maju lagi di Pilpres. Salah satu kelebihannya, Prabowo punya pengalaman panjang dalam membangun komunikasi dan hubungan emosional dengan para pendukungnya lewat 2 kali pemilu di 2014 dan 2019. Hal ini tidak dimiliki oleh Ganjar dan Anies. Kedua, politisi Gerindra itu merupakan pimpinan partai politik besar di tanah air. Partai yang dipimpin Prabowo hampir pasti solid mendukung pencalonannya. Selain itu, latar belakang sebagai orang yang pernah lama berkarir di militer juga dinilai sebagai keuntungan bagi Prabowo. Sebagian masyarakat masih melekat secara emosional kalau dibandingkan dengan masa Orde Baru kan ada ikatan emosional antara negara dengan latar belakang militer, ujar Yunarto. Namun demikian, pernah mencalonkan diri di Pilpres 2014 dan 2019 juga menjadi kelemahan bagi Prabowo. Sebab, dia merupakan wajah lama di pemilihan presiden. Bisa jadi pemilih jenuh pada Prabowo dan lebih menjatuhkan pilihannya ke wajah-wajah baru. Jadi lawan pertamanya adalah kejenuhan dari masyarakat dibandingkan dengan tawaran yang akan diberikan oleh wajah baru terutama seperti Ganjar ataupun Anies, ucap Yunarto. Tantangan kedua, lanjut Yunarto, memastikan basis pemilih Prabowo tetap memberikan suara untuknya. Pemilih Prabowo di 2 kali Pilpres umumnya mereka yang tak menyukai sosok Jokowi. Namun, sejak masuk ke pemerintahan Jokowi, Prabowo berada di area abu-abu. Oleh sebagian pemilihnya, dia dinilai sebagai pengkhianat. Jadi Pak Prabowo ini sekarang berada di antara 2 sosok lain, Ganjar dan Anies. Yang satu jelas dikategorikan sebagai penerus Jokowi, yang satu dikategorikan sebagai simbol anti-Jokowi, ujar Yunarto. Pak Prabowo ada di tengah-tengahnya ini, gray area, yang juga harus dikuatkan oleh Pak Prabowo kembali basis masanya seperti apa, tuturnya. Sebagaimana diketahui, Prabowo berencana mencalonkan diri kembali di Pilpres 2024. Rencananya, deklarasi pencalonan Prabowo itu akan disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional, Rapimnas, Gerindra pada 12-13 Agustus tahun 2022. Prabowo mengaku tak bisa menolak jika dalam Rapimnas Gerindra semua kader sepakat untuk kembali mengusungnya sebagai capres. Tentu harus saya terima dengan baik seandainya nanti dicalonkan, katanya saat ditemui di kantor Komisi Pemilihan Umum KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022.